Digital. Ekonomi digital merupakan konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital dalam proses teknologi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Teknologi digital digunakan juga pada perdagangan elektronik, e-commerce seperti perbankan digital, aplikasi pemesanan instan, dan media sosial. Salah satu ciri ekonomi digital yaitu yang pertama, mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan produksi yang efisien. Yang kedua, menghubungkan bisnis dengan pelayanan secara global. Dan yang ketiga, menciptakan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ekonomi digital. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce itu contohnya seperti Tokopedia dan Shopee. Yang kedua ada fintech. Fintech itu adalah layanan keuangan digital. Contohnya seperti Dana dan OVO. Terus yang ketiga ada layanan streaming seperti Spotify dan Netflix. Hai semuanya, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce itu apa sih? E-commerce merupakan transaksi jual beli online melalui internet. Jual beli online melalui internet atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce bisa melewati marketplace, media sosial, ataupun website. E-commerce memiliki 5 komponen loh guys. Komponen yang pertama yaitu adalah platform online. Platform online ini digunakan sebagai tempat jual belinya. Yang kedua, ada pedagang sebagai penjual. Yang ketiga, ada konsumen sebagai pembeli. Yang keempat, ada payment gateway sebagai alat pembayarannya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah jasa pengiriman. E-commerce memiliki beberapa manfaat loh guys. Yuk kita cari tahu manfaat e-commerce apa aja sih? Yang pertama, e-commerce memiliki manfaat dengan jangkauan yang luas. Mengapa demikian? Karena e-commerce bisa diakses sampai seluruh dunia. Manfaat yang kedua yaitu 24 jam. Jadi, e-commerce ini bisa diakses kapanpun tanpa batas waktu. Manfaat e-commerce yang ketiga yaitu adalah biaya menjadi lebih murah dari biaya sewa, biaya listrik, ataupun biaya transportasi. Manfaat e-commerce yang keempat yaitu adalah transaksi dan pengiriman. Transaksi dan pengiriman sekarang sudah bisa dilacak secara online. Dan manfaat e-commerce yang kelima atau yang terakhir adalah fleksibel. Mengapa demikian? Karena jual beli secara online atau yang kita sebut tadi dengan e-commerce bisa dilanjutkan atau digunakan di mana saja. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli yang dilakukan secara online melalui internet. Lewat e-commerce, kita bisa melakukan berbagai macam transaksi, mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari seperti beli pakaian, gadget, makanan, bahkan pesan tiket perjalanan dan bayar tagihan listrik atau pulsa. Semua bisa dilakukan hanya lewat handphone atau laptop tanpa harus keluar rumah. Apa saja sih kelebihannya? Bagi penjual, e-commerce memberikan peluang besar karena bisa menjangkau pasar. Biaya lebih murah karena tidak perlu sewa toko fisik. Dan usaha bisa lebih cepat berkembang. Sedangkan keuntungannya bagi pembeli yaitu belanja lebih praktis, pilihan barang lebih bervariasi, hemat waktu dan biaya, serta banyaknya promo, diskon, bahkan cashback yang menarik. Namun, ada juga kelemahannya. Bagi penjual, persaingan sangat ketat karena banyak sekali produsen dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Selain itu, penjual juga bisa mendapat komentar negatif dari pembeli. Bagi pembeli,
Barang tidak bisa dilihat secara langsung sehingga warna atau kualitasnya bisa berbeda dari ekspektasi. Pengiriman kadang lama bisa membuat kecewa. Ada risiko belanja barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Dan tentu saja masih banyak kemungkinan penipuan online. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian vintage, contoh, dan alasan vintage sering digemari. Yang pertama, vintage yaitu financial technology. Vintage yaitu inovasi keuangan yang memanfaatkan teknologi, membuat transaksi lebih mudah, cepat, dan praktis. Contoh layanan vintage yang pertama adalah pembayaran digital. Yang kedua, pembayaran online. Yang ketiga, investasi lewat aplikasi. Fintech juga mempunyai manfaat. Yang pertama, mempermudah akses keuangan UMKM. Yang kedua, mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Oke, selanjutnya, alasan fintech sering digemari, yaitu mempermudah proses keuangan, cepat dan efisien. Yang kedua, didukung perkembangan teknologi. Yang ketiga, jadi peluang bisnis baru. Oke, sekian tentang pengertian vintage dan sebagainya. Manfaat vintage bagi konsumen yaitu akses keuangan lebih mudah, transaksi cepat, mudah, aman, banyak pilihan pembayaran, harga lebih murah, biaya lebih rendah. Manfaat bagi pemain vintage atau produsen yaitu yang kedua yaitu manfaat bagi pemain vintage atau produsen, yaitu transaksi lebih sederhana, menekan biaya operasional, menjangkau pasar lebih luas, dan bisa kembangkan produk baru. 3. Manfaat vintage bagi negara, yaitu yang pertama mempermudah kebijakan ekonomi, peredaran uang lebih cepat, dan mendukung strategi keuangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, terdapat juga jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang pertama ialah Batman Gateway. Batman Gateway ini ialah layanan keuangan online untuk memudahkan pembayaran ataupun tagihan. Yang kedua ada microfinancing. Microfinancing ini ialah layanan untuk membantu masyarakat untuk memberikan pinjaman, atau modal. Sedangkan yang ketiga ialah crowdfunding. Crowdfunding ini penggalangan dana untuk memulai usaha atau bisnis seseorang. Nah, yang keempat atau yang terakhir, peer-to-peer yang disingkat dengan P2P lending. Nah, ini ialah mempertemukan si peminjam dengan si pemberi pinjaman. Nah, baik, sekian. Terima kasih.